Kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita buka buku tuntunan kebaktian pada halaman 35. Bersama-sama kita membacakan Aradhana Dhamma Desana. Kepada petugas dipersilakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan Aradhana Dhamma Desana. Brahmacaloka tipati sahampati Katanjali Diwarang ayasata Santi dasata Paracakacatika Desetu Dhamma Anukampi Mampaca. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan jahat yang dulu pernah dilakukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka ia akan menerangi dunia ini bagaikan bulan yang terbebas dari awan. Dhammapada Syair 173. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara sedhamma yang berbahagia, ya sungguh merupakan kebahagiaan kita bersama pada sore hari ini di malam minggu, ya. Nah, pada hari ini Bante akan mencoba mengupas tuntas tentang Dhamma, ya, dengan judul adalah 4 macam individu, ya. Ya, biasanya saya kalau memberikan ceramah dimanapun biasanya tidak memberi judul, kecuali sudah hari H-nya baru dikasih judul, ya. Sekali lagi, kenapa? Ya mungkin yang lain dikasih judul, ya, tapi kalau saya tidak, kecuali pada saat ceramah baru dikasih judul. Sekali lagi, tujuannya untuk melihat audiennya itu bagaimana, ya. Karena kadang-kadang saya juga
pernah sedikit trauma ya. Diundang ke universitas, saya pikir wah ini yang hadir nih dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswi. Ternyata yang hadir adalah karyawan. Jadi ketinggian saya khotbahnya. Jadi mau balik ke yang menengah, jadi kurang pas. Maka itu pada saat bertatap muka ini baru kelihatan, oh ini ternyata yang hadir orang tua. Atau oh ini yang hadir bukan orang tua tapi orang yang lebih tua. Nah, bisa juga ya. Atau ini yang hadir anak muda. Jadi disesuaikan dengan tingkat perkembangan dhamma sehingga ceritanya itu bisa menjadi hidup ya, hidup. Baik, Ibu Bapak, pada saat ini saya akan menguraikan khotbah dengan judul 4 macam individu ya. Selamat mendengarkan, semoga Anda puas selalu. Oke, ya. 4 macam individu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat di dunia ini manusia itu berbeda-beda ya, bermacam-macam. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas, bahkan dengan sejelas-jelasnya. Nggak usah ditanya, nggak usah dilirik, kita udah sering ngeliat manusia itu beda-beda. Pertama dari bentuk wajahnya, berbeda-beda. Wajahnya bagaimana? Ada yang cantik, ada yang jelek, ya. Ada yang supermodel, ada yang seperti perkedel, ya, alias jelek sekali gitu ya. Kemudian ada yang wajahnya itu kulitnya itu hitam manis. Ada yang hitamnya doang, manisnya nggak ada, ya. Ada yang tinggi, ada yang tinggi semampai, ya. Ada yang biasa aja, ya. Jadi dari raut wajah bisa kelihatan begitu beda-beda ya. Kemudian dari segi ekonomi juga berbeda. Ada yang konglomerat, ada yang melarat ya. Ada yang senang, ada yang susah. Ada yang kaya raya ya. Ada yang sederhana. Bahkan ada yang miskin, sangat miskin sekali. Itu dari segi ekonomi. Termasuk pekerjaan juga beda-beda ya. Ada yang direktur, ada yang kondektur ya. Ada yang dokter, ada yang apoteker, sama kernya itu ya. Tapi beda semua ya. Ada pria, ada laki-laki. Ya. Jadi macam-macam manusia itu. Kenapa manusia ini macam-macam, berbeda-beda ya? Maka karena manusia itu bentuknya beda-beda, macam-macam tidak sama ya, maka timbullah spekulasi-spekulasi dari aliran-aliran lain yang memiliki pandangannya masing-masing. Bahkan di dalam agama Buddha sendiri, di dalam kitab suci Buddha pun memberikan pendapat demikian ya. Ini ada salah satu cerita ya, dikasih cerita sedikit ya. Tapi nggak banyak-banyak karena yang ada nih orang gede semua ya. Kalau kebanyakan nanti dikira anak TK ya. Kasih cerita sedikit ya. Biasanya kalau cerita sedikit tuh kelihatannya manis, kalau banyak-banyak enak ya, kan begitu ya. Hal ini ada sebuah cerita tentang sesosok Mahabrahma ya. Mungkin Ibu Bapak sudah pernah dengar semua. Saya yakin, bahkan saya yakin-yakinnya Bante saya sudah pernah dengar Bante, tapi sekarang saya lupa. Sama aja ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Sesosok Brahma ini mengaku-ngaku bahwa dirinya itu bisa menciptakan manusia. Bahkan dia bisa menciptakan juga alam semesta. Ya, sesosok Brahma itu ya. Mahabrahma ya. Lalu dari pandangan sesosok Mahabrahma seperti ini,
Cobalah kita renungkan, ya. Apakah benar ada sesosok Maha Brahma yang bisa menciptakan manusia, bisa menciptakan alam semesta, ya? Coba kita renungkan bersama. Tapi ngerenungin aja ya. Tapi jangan lama-lama, bisa ditinggal bantainya nih. Ya. Kalau memang benar ada sesosok Maha Brahma yang bisa menciptakan manusia, ya. Kenapa sekarang manusia itu ya ada yang jahat, ya, banyak yang jahat. Terus mereka suka berperang, ya, saling membunuh satu sama lain. Negara satu, negara yang satu lagi ribut perang, ya, sehingga menimbulkan korban jiwa berjatuhan, harta, nyawa, ya. Ada yang ribut sana, ribut sini. Pertanyaannya, kalau si sosok Maha Brahma bisa menciptakan manusia, kenapa diciptakannya seperti itu, ya? Dan kemudian sesosok Maha Brahma ini pun bisa menjebloskan manusia ke dalam neraka, ya. Di mana letak cinta kasih si Maha Brahma itu, ya? Kenapa dia menciptakan manusia, dia bisa, tapi diciptakan manusia yang perang sana perang sini dan bisa menjebloskan umat manusia. Katanya cinta kasih. Di mana letaknya? Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, tentu ibu bapak juga pernah kan membaca 31 alam kehidupan. Saya yakin sudah pernah semua. Tapi kembali lupa Bante. Ya, nggak apa-apa, ya. Namanya kita kan berusaha, hahaha, ya. Ya, kita ingatkan kembali. Di dalam 31 alam kehidupan ada yang namanya alam Brahma. Nah, Brahma ini, si Maha Brahma ini ada di alam Brahma ini tinggalnya itu. Dan sepanjang hidupnya Maha Brahma ini menjalankan 4 sifat Brahma Wihara. Masih ingat? Ingat Bante, tapi saya lupa satu. Itu lupa namanya, ya. 4 Maha Brahma ini apa saja? Pertama meta, ya. Ya, meta itu cinta kasih. Kalau orang pacaran bukan cinta kasih, tapi cinta beneran, ya, beda. Cinta kasih itu apa? Cinta kasih itu universal. Jadi nggak memandang pria, nggak memandang wanita, nggak memandang kaya, miskin, suku, ras, dan sebagainya. Dengan harapan semua makhluk mereka agar hidup bahagia. Itu cinta kasih, meta. Ya, jadi sekali lagi, cinta kasih itu harapan-harapan agar semua makhluk hidup bahagia tanpa pandang bulu, ya. Itu namanya cinta kasih. Nah, kalau si Maha Brahma ini bisa menjebloskan manusia, di mana cinta kasihnya? Kan pertanyaannya demikian. Kedua adalah karuna, ya. Karuna itu belas kasihan. Ya, belas kasihan itu adalah perasaan batin yang bergetar ketika melihat orang menderita. Itu belas kasihan. Kemudian dia menolong orang itu, ya. Misalnya ada orang yang terkena korban bencana alam. Lalu begitu melihat, aduh kasihan sekali, kemudian bergetar batinnya, ingin membantu, ingin menolong. Kemudian dia mengirim sembako. Ya, mungkin meskipun nggak banyak, cuma 1 ton dikirim, ya, misalnya, ya. Nah, itu karuna belas kasihan. Kemudian mudita. Mudita itu perasaan simpati dan bahagia melihat orang lain senang, ya. Misalnya melihat temannya dulu susah, punya mobil oplet,
sekarang sudah Alphard, ya. Dia senang sekali. Nah, itu perasaan bahagia melihat orang lain senang. Mudita, perasaan simpati dan bahagia melihat orang lain senang. Contoh lain, temannya dapat hadiah juara 1. Dia senang melihat temannya itu mendapatkan hadiah. Itu perasaan senang melihat orang lain bahagia. Kemudian yang keempat, UPK. Ya. UPK itu keseimbangan batin, ya. Keseimbangan batin itu bukan berarti jalan di tambang seimbang, bukan. Itu mah lomba lenangnya. Jadi keseimbangan batin itu dikasih contoh yang gampang aja deh, nggak yang sulit-sulit. Misalnya ketika kita dipuji orang, ya, Bu, Ibu kok cantik sekali. Dia biasa aja, tidak sampai terbang kayak burung, ya. Dia biasa aja. Ketika dia dihujat, Bu, sekarang Ibu kok makin jelek mukanya, bibirnya pada doer, pergi dong ke kapsalon. Dia biasa aja, dia nggak marah, dia biasa aja. Nah, ini namanya UPK. Nah, si Mahabrahma ini sepanjang hidupnya mempraktekkan ini, 4 Mahabrahma Wihara ini. Jadi kalau dia menciptakan manusia perang sana perang sini, kita tidak bisa menerima ada sesosok Mahabrahma yang menciptakan manusia seperti itu. Harusnya kalau memang ada, ciptakan manusia yang baik, ya, yang cinta damai, hidup rukun, tenang, tentram, bahagia, tanpa ada permusuhan, kebencian, pertikaian. Harusnya diciptakan seperti itu tuh. Kalau memang dia ada, bagus itu malah, ya, didukung. Tapi nyatanya beda, ya. Jadi sulit untuk menerima hal seperti itu. Kemudian yang kedua, katanya bisa menciptakan alam semesta, ya. Nah, kalau memang bisa, ya dia harus menciptakan alam semesta yang baik, ya. Tapi nyatanya ada tsunami, ya, ada gunung meletus. Kalau bisul meletus sih nggak apa-apa, ya. Ini gunung meletus bahaya sekali itu, ya. Ada tsunami, tanah longsor, banjir, ya. Musim kemarau sampai kering sekali. Atau musim dingin sampai berapa derajat Celcius, mungkin 0 derajat, banyak yang meninggal orang, ya. Nah, harusnya ciptakan alam yang baik, musim yang sesuai, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya. Tidak ada banjir, tidak ada tsunami. Harus seperti itu. Dan manusia pun diciptakan umurnya panjang. Jangan 100 tahun, 1 triliun, ya. Biar panjang sekali, biar puas hidup di dunia. Karena cinta damai, hidup bahagia. Nanti kalau mati, lahir di surga. Hidupnya jangan 1 triliun, 1 juta triliun di alam surga. Nanti kalau mati di alam surga, mencapai nibbana. Harusnya begitu kalau bisa menciptakan, pertanyaan. Tapi kenyataannya kan beda, ya. Oleh karena itu Sang Buddha memberi pandangan pada kesempatan lain dengan mengatakan bahwa kenapa semua makhluk itu berbeda-beda? Karena ini jawaban dari Sang Buddha, ya. Karena manusia itu memiliki perbuatannya sendiri. Lahir dari perbuatannya sendiri. Berkerabat dari perbuatannya sendiri. Terlindung oleh perbuatannya sendiri. Perbuatan apapun yang dilakukannya, baik atau buruk, perbuatan itulah yang menjadi pewarisnya. Nah, ini jawaban dari Sang Buddha. Ini sudah jelas. Ya, sehubungan dengan manusia itu berbeda-beda. Pada suatu hari ada sebuah cerita, ada seorang raja, namanya Raja Pasenadi, ya. Nah, Raja Pasenadi ini
adalah dia seorang raja yang memerintah di kerajaan Kosala. Kemudian ketika bertemu dengan Buddha, dia menghormat, dan Buddha mengatakan pada saat itu langsung, ya, wahai Maharaja, ada 4 individu yang nyatanya masih eksis, ya. Katakanlah andai kata ada 7 miliar manusia atau 8 miliar manusia. Ini dikelompokkan oleh Buddha menjadi 4. Ya. Apa saja, dan kita ini termasuk yang mana? Nanti bisa jawab setelah yang satu ini. Oke? Ya. Kita termasuk yang mana? Ya. Yang pertama, jadi andai kata ada 7 miliar atau 8 miliar manusia dikelompokkan menjadi 4, ya. Sebenarnya bukan manusia aja, makhluk yang lain pun dikelompokkan menjadi 4. Apa saja? Yang pertama adalah seseorang yang dari gelap menuju gelap. Yang pertama, ya. Yang kedua, seseorang yang dari gelap menuju cahaya. Yang ketiga, seseorang yang dari cahaya menuju gelap. Dan yang keempat, seseorang yang dari cahaya menuju cahaya. Nah, kita termasuk yang mana? Tolong jangan dijawab dulu, ikuti yang satu ini. Oke, ya. Saya akan uraikan. Yang pertama, seseorang dari kegelapan menuju kegelapan, ya. Artinya apa? Artinya adalah seseorang itu lahir di keluarga yang rendah. Keluarga yang rendah itu keluarga yang bagaimana? Apakah duduknya rendah, rumahnya rendah, ya? Keluarga yang rendah itu bisa jadi kastanya itu rendah, ya. Sebagaimana dikatakan di dalam salah satu sutta, dia itu paria. Sedangkan menurut kasta Hindu, dalam Hindu itu ada 4 kasta. Yang pertama adalah kasta yang tertinggi itu Brahma. Ya, kasta Brahma ini contohnya apa? Contohnya pendeta, orang yang menyebarkan agama, orang yang melakukan ritual keagamaan, termasuk pertapa. Ini kasta tertinggi Brahma, ya. Yang kedua, kesatria. Kesatria itu contohnya apa? Raja, pangeran, ya, termasuk prajurit, atau orang yang mempertahankan negara. Nah, ini kesatria, ya. Di sini ada yang namanya kesatria? Enggak ada, ya. Bagus, ya. Yang ketiga adalah waisa, ya. Waisa itu kelompok pedagang, ya. Kalau di sini kelompok pedagang banyak nih, ya. Suka dagang apa, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Sudra. Nah, Sudra ini kasta paling rendah. Jadi Sudra ini kasta paling rendah. Contohnya pelayan, pesuruh, ya, pembantu, serba semua nih, ya. Pelayan, pembantu, pesuruh, ya. Atau orang yang melayani 3 kasta ini. Jadi ini paling rendah nih, Sudra. Tapi tadi dikatakan di sutta paria. Ya, jadi dalam kasta Hindu sebenarnya paria ini di luar dari 4 kasta ini. Di luar dari 4 kasta ini. Kalau dalam bahasa dalam suttanya itu dikatakan bahwa manusia sampah atau manusia buangan. Ini paria. Jadi lebih berat lagi nih, ya. Jadi Sudra paling rendah. Kalau paria ini di luar dari kasta ini, lebih rendah lagi. Udah
kebuang istilahnya. Nggak termasuk dalam kasta ini. Bisa jadi orangnya seperti ini. Itu yang lahir di keluarga yang rendah. Jadi kesimpulannya di dalam sutta dikatakan, ya definisi daripada lahir di keluarga yang rendah. Jadi artinya orang yang berada di kegelapan itu yaitu lahir di keluarga yang rendah. Definisinya keluarga yang rendah itu adalah orang pembuat keranjang, pemungut bunga, ya. Kemudian dia tidak percaya kepada Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Singkatnya dia tidak punya keyakinan kepada Sang Teratna. Dan pikirannya jahat, niatnya jahat. Tidak pernah berdana, bukan pemberi dana, bahkan terhadap pertapa. Sekalipun biku, dia selalu mencaci dan memakinya. Nah, ini definisi daripada orang yang lahir di keluarga yang rendah. Itu maksudnya seperti itu. Dan orang ini nanti setelah meninggal dunia, dia akan lahir di tempat yang gelap. Dalam kitab komentar tempat yang gelap itu dikatakan 4 alam apaya: neraka, setan, binatang, raksasa, asura. Raksasa asura ini yaitu alam jin, ya, entah jin botol atau jin tomang, ya. Ya seperti buto hijau, ya, badannya hijau, tinggi, besar, ya. Pokoknya setannya yang besar-besar. Tapi jenis ini dia punya kesaktian. Asura ini punya kesaktian, ya. Nah, ini lahirnya di sini. Kenapa dia lahir di sini? Berdasarkan sutta yang saya baca, karena sepanjang hidupnya orang yang lahir di tempat yang gelap ini, dia melakukan perbuatan buruk. Ada 3 pintu yang dia lakukan melalui perbuatan buruk. Yang pertama adalah melalui tubuh. Dia suka membunuh, ya, suka mencuri, suka berzina, ya. Kemudian melalui ucapan. Ada 4 yang dia langgar. Suka berdusta, ya, suka bicara kasar, suka memfitnah. Memfitnah itu memecah belah. Kemudian omong kosong, ya. Omong kosong itu bukan berarti kita ngomong sendiri nggak ada orangnya. Itu bukan omong kosong, orang gila namanya, ya. Omong kosong itu misalnya begini, ya. Wah, kalau saya nih bisa terbang nih, enak nih, bisa ngelihat langit, bisa ngelihat ke bawah. Nah, itu omong kosong, ya. Atau bisa juga ibu bapak pernah nonton film drakor, pernah, ya? Pasti pernah. Itu berseri terus filmnya, ya. Kok Bandi tahu? Jangan-jangan Bandi juga nonton. Biasanya begitu, ya. Salah kalau punya pikiran. Bisa tahu karena dari ibu-ibu, bisa tahu karena membaca, ya. Jadi tidak harus menonton. Ini saya jelaskan supaya bandanya nggak ketiban pulung, maksudnya gitu, ya. Ini omong kosong misal begini. Itu istrinya cantik sekali, ya, bulunya, matanya lentik, cakep, ya, orangnya. Ini omong kosong. Dari film kita bisa bicara jadi omong kosong. Itu langsung omong kosong. Oh, jagoannya ganteng, ya, gini-gini, ya. Itu omong kosong termasuk. Jadi omong kosong itu ngomong yang tidak bermakna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Itu namanya omong kosong. Wah, kalau begitu Bante, kalau saya cerita film berarti selalu omong kosong. Tidak juga. Kalau cerita filmnya mendidik, enggak jadi omong kosong. Misalnya, lihat tuh, dalam cerita drakor, karena akibat selingkuh suaminya menderita, ya, karma buruknya berbuah tuh. Makanya jangan suka selingkuh, harus sayang dengan istri. Nah, ini namanya mendidik. Boleh cerita film, tapi mendidik boleh, bukan omong kosong. Kurang lebih seperti itu, ya. Dan seterusnya. Kemudian melalui pikiran, ada 3 pintu yang dia lakukan, yaitu menginginkan barang milik orang lain. Yang kedua, niat jahat.
Ya, niat jahat tuh begini misalnya. Semoga orang-orang yang jahat sama saya biar hidupnya hancur lebur, tiap hari makan bubur, hidupnya seperti ubur-ubur yang selalu jalan mundur-mundur ya. Misalnya, nah itu niatnya jahat, ibaratnya seperti itu ya. Itu niat jahat. Kemudian memiliki pandangan salah. Ya. Pandangan salah. Pandangan salah itu bukan berarti begini Bu Bapak ya. Bu, bangkunya warna kuning apa warna putih? Warna putih, pandangan kamu salah. Itu bukan begitu, itu namanya buta warna. Ya, bangkunya kuning kok dibilang putih. Pandangan kamu salah. Ya bukan, pandangan salah bukan begitu. Jadi pandangan salah itu tidak percaya hukum karma, tidak percaya 4 kesunyatan mulia, tidak percaya karma baik menghasilkan pahala, tidak percaya karma buruk menghasilkan penderitaan. Nah ini termasuk pandangan salah, salah satunya contoh itu. Nah orang yang dari gelap ini begini, pandangannya salah. Ya, karena dia sepanjang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan buruk melalui 3 pintu ini, melalui tubuh, ucapan dan pikiran, maka setelah lamjiun ya, alias meninggal dunia ya, maka orang ini lahir di alam apaya, yaitu neraka, setan, binatang, raksasa, asura. Ya, itulah dari gelap menuju kegelapan. Oke, kita masuk yang kedua. Seseorang yang dari gelap menuju cahaya, artinya apa? Artinya apa? Artinya seseorang ini dilahirkan di keluarga yang rendah. Ya, status ekonominya mungkin miskin ya. Kurang makan, kurang pakaian ya, dan sebagainya. Tetapi, ya ada tetapinya. Meskipun dia lahir di keluarga yang rendah ya, tapi dia sepanjang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, meskipun dia sebagai pembuat keranjang, pemungut bunga, tapi pikirannya baik, niatnya baik, suka berdana terhadap pertapa dan brahmana pun, sekalipun biku, dia selalu menghormat, menghargai. Dan bukan itu saja, sepanjang hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui 3 pintu. Yang pertama, melalui tubuh. Dia tidak pernah membunuh. Ya. Tidak pernah mencuri. Tidak pernah berzina. Kemudian melalui ucapan, tidak pernah berdusta. Tidak pernah bicara kasar. Tidak pernah memfitnah, tidak pernah omong kosong. Melalui pikiran, dia tidak pernah menginginkan barang milik orang lain. Tidak pernah memiliki niat jahat pada orang lain. Dan memiliki pandangan yang benar. Jadi ada orang seperti itu ya. Jadi biarpun dia miskin, ini ada cerita sedikit. Meskipun dia miskin, anaknya selalu diajarkan, nak, hidup kita ini miskin karena kurangnya kebajikan kita. Tapi kita tetap terima. Jangan putus asa. Kalau kamu nanti sudah besar, bekerja dengan orang lain, meskipun kita itu hidup miskin, jangan kau curi barang orang lain. Tidak baik. Jangan benci, jangan mengharap orang lain celaka, jangan. Kita tetap harus berbuat baik. Orang lain mau lakukan apa silakan, tapi kita jangan melakukan hal perbuatan buruk. Kamu harus jujur. Maka anak ini diajarkan yang baik-baik. Ya. Kalau dia bekerja sama orang, anaknya betul-betul jujur. Sehingga dipercaya oleh bos, oleh pemimpinnya. Memang orang jujur itu jarang ada yang kaya, tapi jauh lebih baik daripada cepat kaya dari korupsi misalnya. Nah jadi dia jujur meskipun hidupnya miskin.
Nah, karena melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang hidupnya, maka setelah meninggal dunia dia lahir di alam cahaya. Menurut kitab komentar, alam cahaya itu alam dewa, alam surga. Mau yang mana? Dari gelap-gelap, dari gelap menuju cahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari cahaya menuju kegelapan. Artinya bagaimana? Artinya adalah seseorang itu dilahirkan di alam cahaya, yaitu maksudnya di keluarga yang tinggi derajatnya, keluarga yang baik dalam status sosial ekonominya, keluarga yang mulia. Ini keluarga cahaya. Namun ibu bapak, sayang sekali, meskipun lahir di cahaya sekarang ini, dia tidak memiliki keyakinan kepada Sang Teratna, tidak punya keyakinan kepada Buddha, tidak punya keyakinan kepada Dharma, Sangha, karma, dan buahnya. Niatnya jahat terus, pikirannya jahat terus, tidak pernah berdana. Dia bukan jenis orang yang suka berdana. Bahkan terhadap pertapa Brahmana pun dia selalu mencela dan mencaci makinya. Dan bukan itu saja, dia itu juga melakukan perbuatan-perbuatan buruk sepanjang hidupnya melalui tubuh. Ya. Jadi dia itu suka membunuh. Jadi mentang-mentang dia jadi orang kaya, kalau pergi ke restoran maunya cari ikan yang seger-seger yang ada di kolam. Dia carinya yang gemuk, tolong dibunuh 10 ekor buat saya ya. Karena kalau kamu yang bunuh nggak apa-apa, kalau saya nggak boleh. Pinter sendiri kan. Mentang-mentang orang kaya. Kalau udah pada mati dia nggak mau, carinya yang seger-seger. Nanti karmanya juga ikut seger sesuai dengan permintaan. Kan begitu ya. Nah, dia suka membunuh, suka mencuri ya. Padahal hidupnya itu sudah bergelimangan harta, tapi masih suka mencuri. Dalam artian misalnya korupsi ya. Gajinya sudah ratusan juta tapi masih korupsi. Kemudian sudah punya istri cantik nih, udah kaya, kurang bagaimana enak ya. Sudah kaya, istrinya tinggi semampai ya. Rambutnya kayak ombak laut ya, bibirnya merah delima, bulu matanya lentik, kurang bagaimana hebat tuh istrinya, tapi masih selingkuh si suami ini, mentang-mentang orang kaya. Di luarnya ternyata banyak simpenan, kasihan istrinya disimpan-simpan, ada yang di lemari, ada yang di kolong tidur, ya udah kayak pakaian aja ya. Pokoknya ngaku bujangan dah. Ternyata istrinya segudang sesuai dengan lagunya, kan begitu ya. Istrinya banyak, itu ada orang seperti itu ya. Amit-amit jabang baik, tepok perutnya dong. Kan begitu ya. Jangan ya. Saya sarankan kalau kita punya istri udah cantik begitu ya kita bina, kita kasih fasilitas, jangan cari lagi, nggak habis-habis ya. Udah cukup istri 1, anak boleh banyak, 6 boleh ya. Kebanyakan bandeng. Ya udah 5 deh ya, masih banyak ya 3 lah, masih buyokin lah ya. Pokoknya istri 1 setia sehidup semati ya. Biarpun istrinya sudah tua jelek nggak apa-apa, terima dulu, siapa suruh mau ya. Itu ya. Sekarang udah jelek ditinggal-tinggal, jangan, kasihan ya. Jadi dia nggak apa, dia tuh suka berzina ya. Kemudian suka berdusta. Istrinya tiap hari itu dibohongin terus ya, dikibulin terus sampai kepalanya ngebul ya. Kemana? Rapat. Pulang malam terus rapat, nggak tahu malah rapat dengan perempuan lain. Nah ini ya. Ini dari cahaya nih, mentang-mentang banyak duit malah suka berzina, suka berbohong, suka memfitnah, kemudian suka omong-omong kosong. Ya, bicaranya juga kasar ya.
Bicara kasar itu ucapan yang membuat hati kita itu sakit, ya. Ingat ibu bapak ya, jangan berbicara kasar. Ucapannya harus lemah lembut, tapi harus kedengeran, ya. Bukan lemah tapi apa sih apa? Wah, itu lain lagi. Itu pelan namanya tuh ya. Ya. Ucapan keras boleh. Keras sama kasar beda loh ya. Kalau keras itu boleh. Terutama kalau kita ngomong kepada orang-orang yang udah usianya udah sweet 17 lebih itu ya. Ya. Yang udah sweet-sweetan yang agak keras kita ngomongnya. Pak, dari mana? Ya, nggak boleh kita ngomong gini. Pak, dari mana? Apa sih? Dia telinganya pasti kurang ya, karena sudah tua. Giginya juga tinggal 2. Duduknya selalu di jendela. Ya kalau udah tua begitu semua ya. Jadi ya kita bicara keras boleh ya, tapi jangan kasar gitu, jangan kasar ya. Nah selanjutnya dia juga pikirannya itu baik, jadi tidak menginginkan barang milik orang lain. Ya, kemudian tidak memiliki niat jahat. Ya, niatnya itu baik. Lalu tidak memiliki dia memiliki niat punya barang milik orang lain, dia ingin kuasai, ingin serakai. Kemudian pikirannya juga jahat, itu niatnya jahat, pikirannya jahat. Memiliki pandangan yang salah. Nah, ini orang yang dari cahaya menuju kegelapan. Jadi sepanjang hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk melalui 3 pintu, ya, melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Nah, setelah meninggal dunia, maka dia dilahirkan di alam yang gelap, neraka, setan, binatang, raksasa, asura. Padahal dia dari cahaya nih, karena perbuatannya buruk, sehingga meninggal dunia lahir di alam yang gelap. Itu maksudnya seperti itu. Alam yang gelap itu alam 4 alam apa ya tadi? Oke, kita yang keempat, kita yang terakhir. Dari cahaya menuju cahaya. Artinya apa? Seseorang ini dilahirkan di keluarga yang tinggi, mulia, keluarga yang baik status sosial ekonominya. Tetapi tidak cukup ini saja, dia juga memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, karma dan buahnya. Jadi kalau ditanya keyakinan kita itu apa? Sang Teratna, Buddha, Dhamma, Sangha, dan karma serta buahnya. Ya, itu keyakinan kita dalam agama Buddha yang lengkap. Jadi bukan hanya yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tapi yakin kepada karma dan buahnya. Nah, kemudian dia memiliki niat yang baik, pikirannya juga baik, suka berdana, bahkan terhadap pertapa Brahmana pun, termasuk seorang biku, dia selalu menghormat dan menghargainya. Dan bukan ini saja, dia juga melakukan perbuatan-perbuatan baik sepanjang hidupnya melalui 3 pintu, yaitu melalui tubuh, ya. Dia itu tidak pernah membunuh, ya. Jadi kalau dia makan, misalnya mau makan daging, ya dia cari yang sudah meninggal dunia dengan tenang, ya. Makanya kalau pengen makan daging, lihat binatangnya udah meninggal belum. Kita pegang tangannya masih hidup, kayak orang aja ya. Jantungnya, wah, kelihatan lah istilahnya ya. Jadi cari yang sudah meninggal. Itu kita nggak kena karma ya. Tapi juga jangan mesen ya, atau nyuruh orang, saya nggak boleh, kamu aja dah ya. Jangan ya, sama aja ya. Tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri. Dalam artian dia tidak pernah korupsi ya. Jadi kalau disuruh bosnya misalnya beli mesin berapa harganya, 10 juta. Dapat lebihin aja dah, 10 juta 500 buat saya. Nanti tulisnya di bon 10 juta 500, padahal 10 juta misalnya. Dia nggak begitu, tapi benar-benar jujur ya. Tidak pernah mencuri, jujur dia. Kemudian tidak pernah berzina. Jadi walaupun dia hidupnya kaya raya,
istrinya tetap satu, setia setiap saat bagaikan Rexona. Itu ya. Jadi meskipun dia menikah nih di usia dari sweet 17 sampai sweet-sweetan, sampai pada bongkok, sampai pada lemes ya, dia tetap cinta kepada istrinya. Meskipun ada bidadari yang merayu, "Pak, udah ceraiin aja, istri begitu udah bongkok, jelek, hitam, dekil ya. Gak bisa itu mah, udah sama saya aja." Gak mau, biarpun istri saya ini jelek kereta api, biar dia jelek baik menanti, kan begitu ya. Jadi dia benar-benar setia suaminya itu, dia nggak mau ya. Jadi tidak pernah berzina, kemudian tidak pernah berdusta. Jadi kalau sama istrinya, kalau bilang rapat dia bilang rapat, kalau pulang malam dia bilang pulang malam, betul jujur. Jadi istrinya nggak pernah dibohongin ya. Makanya istrinya itu percaya 100% ya kepada suaminya, karena suaminya itu nggak pernah nyeleweng ya, jalannya selalu lurus, jadi nggak nabrak sana, nggak nabrak sini ya. Karena dipercaya oleh istrinya, maka hidupnya rukun, damai, bahagia ya. Jadi suami yang dipercaya sama istri itu jarang sekali loh ya. Kalau bisa dipercaya itu sangat luar biasa, dijaga kepercayaannya, jangan sampai disakiti. Ingat, istri sekali dibohongin dia akan ingat seumur hidup. Jadi seorang istri itu mudah memaafkan suami yang bersalah, tapi tidak bisa melupakan kesalahan suaminya ya. Makanya dijaga istrinya ya. Kemudian dia juga memiliki tidak bicara kasar ya, kemudian tidak omong kosong, memiliki niat-niat yang baik, tidak menginginkan barang milik orang lain, dan selalu pandangannya benar. Nah, karena pahalanya banyak selama masa hidup di dunia ini ya, maka kebaikan-kebaikannya juga banyak. Setelah meninggal dunia, dia lahir di alam cahaya kembali, yaitu alam surga. Nah, itulah pahala kebaikannya. Nah, inilah yang dari cahaya menuju cahaya. Nah, kalau boleh memilih, kita termasuk mau yang mana nih? Yang keempat, pinter ya. Anak kecil saya kasih permen nih. Itu ya. Jadi yang keempat, paling tidak ya nomor 2, paling sedikit nomor 2 ya. Kalau yang satu amit-amit ya, parah bener ya. Nah, Sang Buddha menutup uraian ini dengan kalimat yang sangat bagus sekali. Yang pertama, orang pertama itu diilustrasikan seperti begini oleh Buddha dalam salah satu sebuah sutta. Seorang yang dari gelap menuju kegelapan, artinya diilustrasikan seperti orang yang dari berjalan dari tempat yang gelap menuju ke tempat yang gelap. Orang yang berjalan dari tempat kesuraman, dia akan menuju ke tempat kesuraman lagi. Orang yang berjalan dari noda, dia akan menuju ke tempat yang bernoda lagi. Itu yang pertama diilustrasikan oleh Buddha ya. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang naik derajatnya ya. Dalam sutanya, orang yang berada di daratan naik ke tandu, dari tandu dia naik ke punggung kuda, dari punggung kuda dia naik ke punggung gajah, dari punggung gajah dia naik ke istana yang tinggi. Jadi orang ini naik derajatnya. Yang kedua tadi ya, individu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari cahaya menuju gelap, artinya orang yang turun derajatnya. Di mana dia itu dari istana yang tinggi turun ke punggung gajah, dari punggung gajah turun ke kuda, dari kuda turun ke tandu, dari tandu turun ke daratan. Dia turun derajatnya. Kemudian yang keempat, orang yang tidak turun ya, tapi dia berada di posisi yang baik, di mana dia dari tandu ke tandu, kuda ke kuda, gajah ke gajah, dan ke istana ke istana. Bahkan dia lebih bisa naik ya. Nah, itulah orang yang keempat. Jadi dia nggak turun ya, dia tetap, bahkan mungkin bisa naik. Nah, itulah yang diilustrasikan oleh Sang Buddha. Jadi kesimpulannya saya sarankan kepada ibu bapak yang ada di sini ya, terutama dimanapun Anda berada,
Andai kata kita lahir di keluarga yang rendah, anggap saja kita kastanya paling rendah, hidup miskin, baju kering di badan, ya, sampai menderita dan sebagainya, jangan putus asa. Saya katakan sekali lagi, jangan putus asa, apalagi sampai putus beneran, sehingga diputusin hidupnya. Jangan. Misalnya beli baygon rasa stroberi, ya, lalu minum, meninggal dunia, ya, karena hidup ini waduh susah amat, cari duit susah, apa susah. Udahlah, mendingan saya pergi ke rumah duka aja biar dibacain barita. Jangan putus asa, ya. Kita terus semangat dalam hidup ini karena hidup ini sangat berharga. Secara faktor ekonomi kita bisa maju. Misalnya kalau kita mau berusaha, kalau kita mau bertekad, misalnya gini, ketika kita ini tadinya melarat, ya, kita berusaha berjuang mati-matian, asal jangan sampai mati beneran aja, ya. Kita banting tulang, asal tulang kita jangan dibanting beneran, tapi maksudnya bekerja dengan semangat. Nanti kita tadinya melarat bisa jadi konglomerat, gak usah takut. Ya, tadinya kita itu bodoh, ya, kita bodoh, tapi kita belajar terus, lama-lama jadi pinter. Itu secara duniawi udah mulai naik begitu. Demikian juga secara status kelahiran. Sekarang kita lahir di alam yang gelap, hidup menderita, ya, rumahnya ngontrak. Jangan putus asa. Nanti kalau kita banyak berbuat baik, secara kelahiran nih, kebanyakan berbuat baik, walaupun hidup susah, nanti kita lahir di alam surga, alam bahagia. Itu. Maka jangan putus asa. Nah, yang kedua, saya sarankan juga, saya ketuk hatinya terutama kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang konglomerat. Saya ketuk hatinya, ya. Kalau kita lahir di alam cahaya, jadi orang kaya, orang konglomerat ini lahirnya di alam cahaya. Jangan terlena, jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan, ya. Karena ketika kita lahir di alam cahaya ini, itu suatu anugerah yang sangat luar biasa, ya. Tapi kita jangan lengah, jangan sampai malas berbuat baik, ya. Ke wihara nggak mau, berdana nggak mau, tiap hari traveling dulu ke luar negeri, ya. Kadang-kadang ke Eropa, kalau ke Eropolis dia nggak mau, ya. Maunya ke Eropa, maunya ke tempat yang indah-indah. Ke wihara nggak mau, berdana nggak mau, menjalankan sila nggak mau, meditasi juga nggak mau. Jangan sampai kita seperti ini. Kita lahir di alam cahaya. Itu siapa yang buat? Karena dulu kebajikan kita itu banyak, sehingga kita lahir di alam cahaya. Kalau kita ke wihara nggak mau, berdana nggak mau, bisnis aja yang diurusin, nggak mau berbuat baik, maka setelah meninggal dunia, itu saya katakan tadi, dari cahaya menuju kegelapan. Apa nggak nyesel 7 turunan? Ya. Maka kita harus berbuat baik. Karena hidup ini sangat singkat, apalagi kita lahir di arah cahaya. Oleh karena itu, ibu bapak yang ada di sini, ya, yang saya lihat, misalnya saya lihat tuh sekarang ini lahirnya di alam cahaya, karena saya lihat tadi di bawah tuh banyak mobil, tapi nggak tahu mobil siapa, ya. Semoga sih mobil yang ada di sini semua, ya, semoga, ya. Nah, banyak berbuat baik, banyak beramal, mempraktekkan dana, sila, meditasi, ya. Di sini kan tiap hari Jumat, ya, praktek setiap hari, ya. Nah, ini nanti jangan takut, kita nanti di alam cahaya lagi, ya. Tetapi ingat, cahaya kita yang sesungguhnya yaitu menuju nibbana, bukan surga, ya. Tapi paling tidak kalau kita sudah berusaha, kita akan lahir di alam cahaya karena perbuatan baik kita. Baik. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita praktekkan ajaran Buddha ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa lahir di alam cahaya dan akhirnya mencapai nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik Bapak Ibu, masih ada beberapa menit untuk diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bante, ada yang ingin digali lagi dari ceramahnya Bante, ada hal-hal lain
ada pertanyaan sebetulnya dalam hati, teman bingung mau tanya ke siapa, mungkin bisa tanya ke Bante. Pertanyaan bisa lisan atau tertulis. Lisan nanti kami akan tanya, siapa yang mau bertanya untuk maju ke depan, nanti langsung bertanya dengan Bante, atau bisa tulisan berupa chat ke WhatsApp-nya Wihara Pluit Dharma Sukha di nomor 0811992198. Baik, sambil menunggu pertanyaan masuk, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita pada halaman 92. Kita nyanyikan bersama-sama Hadirkan Cinta. Saya turunkan. Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilang dunia. Suara hati pun berontak, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya
satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam bersih menyambut indahnya dunia ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saatnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Dipersilakan untuk angkat tangan. Oke, apabila tidak ada yang bertanya secara lisan, saya akan bacakan pertanyaan tertulis. Bante. Malam Bante, saya ingin bertanya. Pertama, sebagai seorang yang lahir di keluarga rendah atau di alam-alam apaya, apakah mustahil atau sangat kecil kemungkinan untuk mencapai nibbana? Jika iya, seberapa sulit untuk bisa bangkit memperbaiki kualitas hidupnya nanti? Lalu yang kedua, Ini apa? Satu-satu dulu biar nggak lupa. Jadi kalau orang yang lahir di keluarga rendah, ya, lahirnya di mana dulu ya? Kalau dia lahir di keluarga rendah, tapi dalam jenisnya masih manusia, yang tadi saya katakan, anggaplah kastanya rendah, ekonominya rendah, ya. Ini kita masih bisa bangkit. Ya, dalam kehidupan sekarang juga masih bisa bangkit. Yaitu tadi saya katakan, dari gelap akan menuju cahaya. Karena pertanyaan kami cuma hanya alam rendah tadi juga. Ya. Tapi kalau dia alam rendahnya di alam yang apaya tadi, ya, ini memang sangat sulit untuk bangkit. Tapi bukan berarti nggak bisa, cuman sangat berat karena sudah lahirnya sudah jatuh ke alam empat apaya ini. Jadi bagi makhluk yang sudah jatuh di alam apaya ini, itu sangat sulit ya untuk lahir di alam manusia atau alam dewa, sangat sulit. Tetapi bukan berarti nggak bisa, cuman sangat sulit sekali. Seberapa jauh sulitnya? Ini saya kasih perumpamaan di dalam sutta ya. Mungkin ibu bapak pernah mendengar nggak? Seekor kura-kura buta. Ya, jadi dia ada di tengah samudra. Ini sulitnya seperti ini. Di tengah samudra, lalu ada ring yang bisa masuk ke dalam lehernya. Ya, kalau dia muncul ke permukaan samudra itu hanya 100 tahun sekali. Kemudian ring itu ada di atas, begitu dia muncul pas bersamaan dengan lehernya masuk, nah baru dia bisa bahagia di situ. Ya, itu kan sulit ya. Tapi kalau lahir di alam apaya lebih sulit dari kura-kura buta ini. Ya, jadi udah buta, adanya di samudra, ya, dia harus bisa kering ini baru dia bahagia. Itu kan sulit kan? Ya. Tapi kalau udah di alam rendah, alam apaya, lebih sulit dari kura-kura buta ini. Itu Sang Buddha yang mengatakan seperti itu. Ada dalam sutanya. Itu sulitnya seperti itu. Jawaban yang pertama itu. Paham ya? Oke, yang kedua. Pertanyaan yang kedua, silakan. Pertanyaan kedua Bante, apakah betul orang-orang yang terlahir di alam dewa atau Brahma agak sulit untuk mencapai nibbana? Lalu apakah ada kemungkinan makhluk dewa atau Brahma tersebut mencapai nibbana atau harus terlahir di alam manusia terlebih dahulu? Ya, jadi di alam Brahma itu, ya dia bisa mencapai nibbana. Bisa, siapa bilang enggak? Karena di dalam sutanya Sang Buddha, apabila dia mencapai tingkat anagami, ya, dia nanti akan lahir di alam surga, yaitu alam Brahma itu, tapi ada di Sudawasa itu, alam Sudawasa. Jadi itu bisa. Makanya surganya yang mana? Tapi kalau surganya di level yang rendah, seperti misalnya
Tawatimsa bumi, ya, Nimanarati bumi, ya. Itu dia bisa mencapai nibbana, bisa. Cuman ya memang lama ya, sangat lama. Kenapa sangat lama? Logika saja. Karena kalau dia udah lahir di alam yang tinggi, di alam ini aja hidupnya sudah lama sekali ya. Contoh kita ambil misalnya alam apa itu, alam surga tingkat kedua aja yang biasa deh ya. Ini hidupnya sangat lama ya, yaitu 1000 tahun. Jadi perbandingannya kalau di alam manusia itu 100 tahun lamanya ya, di sana baru 1 hari 1 malam. Sedangkan hidupnya 1000 tahun, lama sekali kan. Jadi kalau untuk mencapai nibbana ya bisa, tapi lama. Tapi jauh lebih baik, dia kan hidupnya bahagia-bahagia terus. Ya. Nanti baru dia bisa turun ke alam manusia. Ya. Nah, di alam manusia ini mungkin dia bisa ketemu Buddha atau bisa belajar Dhamma atau sehingga mencapai arahat, baru dia bisa mencapai nibbana. Jadi bisa. Itu. Bisa ya? Terus selanjutnya Cukup Bante. cukup ya? Mungkin Ya. penutup Bante. Ya. Baik, itu saja yang Bante sampaikan ya. Jadi sekali lagi harapan Bante, kita yang ada di sini beruntung ya bisa mengenal Dhamma dari Sang Buddha. Maka itu praktekkanlah Dhamma ajaran Sang Buddha ini dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar teori, tapi praktek. Jadi dua-duanya penting. Teori itu penting, praktek juga penting. Sehingga dengan demikian kita bisa mencapai kesucian. Walaupun kita masih belum suci, paling tidak kita bisa lahir di alam cahaya, ketemu cahaya. Paling tidak seperti itu. Sehingga walaupun kita lahir lagi, kita lahirnya di alam-alam bahagia. Itu yang saya sampaikan. Ini semua berkat dari perbuatan-perbuatan baik. Bukan dari dewa, bukan dari Maha Brahma tadi, tapi dari perbuatan kita sendirilah yang menjamin kita bahagia atau tidaknya. Itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, silahkan bangkit berdiri dan beranjali. Terima kasih Bante atas ceramah damanya.